Halo semuanya, seneng banget bisa balik lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sebenarnya ada di ujung jari Anda tiap hari. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda pegang kaleng minuman yang dingin, terus kepikiran, kok bisa ya logam ini melengkung, ditekuk, atau sampai penyok, tapi nggak patah atau hancur sama sekali? Nah, ini tuh beneran keajaiban sains material yang sering banget kita anggap remeh. Di sesi kali ini, kita bakal jalan-jalan seru. Mulai dari hal makro yang bisa kita sentuh sehari-hari, terus kita bakal nge-zoom in jauh banget ke dunia mikro buat ngintip langsung susunan atom yang gak kasat mata. Siap-siap ya, karena setelah ini Anda bakal ngelihat sepotong logam dengan cara yang benar-benar beda. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan gampang tapi bikin penasaran ini. Kenapa sih kaleng aluminium itu cuma penyok waktu diremas dan gak hancur berkeping-keping kayak gelas kaca yang jatuh ke lantai? Padahal kaca dan logam kan sama-sama benda padat ya, tapi ternyata cara mereka merespon tekanan dari luar itu beda banget secara fundamental. Nah, buat ngejawab pertanyaan yang super relevan ini, kita mau nggak mau harus nyemplung dikit ke beberapa konsep fisika tingkat tinggi yang percayalah ini keren banget. Jadi, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari melihat kaleng aluminium dari sudut pandang sehari-hari, terus kita bakal memperbesar gambar ke struktur butirannya. Habis itu, kita kenalan sama yang namanya cacat dislokasi, pakai analogi ulat bulu yang gampang banget dipahami, dan terakhir, kita bakal narik kesimpulan kenapa ketidaksempurnaan itu justru penting banget. Yuk, kita mulai? Oke, masuk ke bagian pertama kita, kaleng aluminium sehari-hari. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh perhatikan kaleng minuman standar yang baru setengah jadi nih. Bentuknya mulus, silindris, kelihatannya solid banget kan? Tapi, buat benar-benar paham rahasia kekuatan, kelenturan, dan ketangguhan di balik dinding logam yang super tipis itu, kita harus ngerti dulu nih, apa yang sebenarnya terjadi waktu material ini dibengkokkan, ditarik, atau waktu akhirnya diremukan. Percaya nggak percaya, ada proses fundamental yang lagi sibuk banget bekerja di bawah permukaannya. Nah, poin krusialnya ada di sini. Kita harus kenalan sama konsep yang namanya deformasi plastis. Gini, kalau Anda narik karet gelang terus dilepas, dia akan balik lagi tuh ke bentuk aslinya. Itu namanya deformasi elastis. Tapi deformasi plastis pada logam itu beda cerita. Ini adalah perubahan yang sifatnya permanen di tingkat atom. Jadi waktu kalian aluminium itu penyok, ikatan antar atom di dalam logamnya secara harfiah beneran terputus. Terus mereka ngebentuk ikatan baru lagi di posisi yang beda. Jadi ini bukan sekedar bongkahan besi mati yang bengkok gitu aja ya. Ini ibarat tarian masif dari miliaran atom yang lagi sibuk menata ulang diri mereka secara permanen. Keren kan? Sip, sekarang kita beralih ke bagian kedua, memperbesar gambar buat ngeliat struktur butirannya. Terus, Anda mungkin mikir, kayak gimana sih wujud fisik dari tarian atom tadi? Oke, mari kita perbesar pandangan kita sampai 150 kali lipat. Nah, yang bikin takjub di sini adalah kontras visualnya. Coba lihat yang di sebelah kiri, itu permukaan kaleng makroskopis yang belum dibentuk sepenuhnya. Mulus banget, tanpa cacat. Tapi lihat yang kanan, material yang kelihatannya mulus tadi, pas diperbesar ternyata bentuknya malah kayak lantai mozaik yang retak-retak. Nah, itu tuh yang namanya butiran-butiran kristal aluminium. Di tahap awal ini kelihatan jelas kalau butirannya bersifat sama sumbu atau equiaxed. Artinya, dimensi mereka kurang lebih sama di segala arah, mirip kayak blok-blok kecil yang posisinya acak. Sekarang coba kita lihat perubahannya pas kaleng ini diproses lebih lanjut. Di sisi kiri, ini adalah dinding kaleng yang udah kebentuk sempurna dan ditarik tinggi. Proses pembuatannya ini pakai teknik peregangan ekstrim yang namanya deep drawing. Nah, perhatiin deh apa yang terjadi sama struktur butirannya di sebelah kanan. Dengan level perbesaran yang sama kayak tadi, butiran yang tadinya kotak-kotak mosaik itu udah nggak ada lagi. Mereka benar-benar memanjang secara dramatis, ngikutin arah regangan logamnya. Jadi perubahan makroskopis yang bisa kita rasakan di kaleng itu secara langsung adalah cerminan dari perubahan wujud mikroskopis pada butiran kristalnya. Tapi tunggu dulu. Gimana caranya butiran-butiran sepadat itu bisa ditarik dan meregang se-ekstrim itu tanpa hancur berantakan? Nah, ini bawa kita ke bagian 3, cacat dislokasi. Buat paham mekanismenya, kita harus masuk lebih dalam lagi, ngelewatin struktur butiran tadi, langsung tembus ke dalam kisi atomnya. Dan jujur aja, ini agak ironis ya. Ternyata, rahasia kelenturan logam ini justru terletak pada sebuah kecacatan. Mekanisme pembengkokan ini dikenal dengan istilah slip. Simpelnya gini, slip itu proses spesifik di mana deformasi plastis terjadi karena ada pergerakan dislokasi di sepanjang bidang kristal tertentu. Intinya, aksi mikroskopis inilah yang paling bertanggung jawab ngebiarin benda-benda logam di sekitar kita bisa bengkok tiap harinya. Coba bayangin, kalau fenomena slip ini nggak ada, logam itu bakal rapuh dan gampang pecah, persis kayak kaca.
Yuk kita urai langkah demi langkah gimana slip ini beneran terjadi. Spesifiknya dalam bentuk yang disebut dislokasi sisi. Bayangin ada blok atom yang tersusun rapi banget, tapi ada satu bidang ekstra yang nyelip di bagian atas. Nah itu dia cacat dislokasinya. Pertama, ada tegangan geser dari luar yang dorong si ekstra setengah bidang ini ke arah kanan. Terus kedua, karena dorongan yang kuat ini, ikatan atom sama tetangganya terputus gara-gara ada energi yang masuk. Ketiga, bidang ekstra yang lagi jalan ini langsung cepet-cepet nyambung sama bagian bawah dari bidang di sebelahnya. Dan terakhir, proses putus nyambung ini kejadian terus-menerus sampai si bidang ekstra ini keluar dari ujung kristalnya. Hasilnya, dia ninggalin jejak berupa langkah atomik mikroskopis yang kelihatan jelas. Jadi atom-atomnya ini bergeser pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Inilah yang bikin struktur logam bisa nata ulang posisinya tanpa bikin bongkahan kristalnya hancur berantakan. Oh iya, perlu dicatat juga kalau sebenarnya ada dua tipe dislokasi utama yang sering beroperasi, yaitu dislokasi sisi dan dislokasi ulir. Kalau kita bandingin secara visual, dislokasi sisi bergeraknya sejajar dengan arah gaya tegangan yang kita kasih. Sedangkan dislokasi ulir bergeraknya lumayan unik, dia justru tegak lurus sama tegangan tadi. Tapi tenang aja, ada satu hal penting yang harus diingat. Walaupun arah jalan mereka di tingkat atom itu beda-beda, hasil akhir secara makro tetap sama aja, yaitu materialnya mengalami deformasi plastis yang permanen. Ngomongin kisi atom kadang emang bikin pusing ya. Jadi mari kita melangkah ke bagian 4, analogi ulat bulu, biar lebih gampang ngebayanginnya. Konsep pergerakan atom yang jelimet tadi seketika jadi gampang banget dimengerti kalau kita pinjam analogi brilian dari alam. Coba deh gimana sih ulat bulu itu jalan? Dia kan nggak ngegeser seluruh tubuh panjangnya barengan ya. Dia bakal narik sepasang kaki belakangnya, bikin semacam punuk kecil, terus dorong punuk itu maju perlahan menyusuri tubuhnya sampai ke kepala. Nah, barulah di situ seluruh tubuhnya bergeser satu langkah ke depan. Dan tahu nggak, ekstra setengah bidang atom di logam kita tadi itu bekerja persis kayak punuk ulat bulu ini. Kalau harus dorong jutaan atom sekaligus, energinya bakal mustahil banget dan malah bikin logamnya patah. Tapi dengan cara dislokasi ini, pergeseran susunan atom jadi super efisien. Selangkah demi selangkah, ikatan demi ikatan. Bener-bener keajaiban rahasia yang bikin logam bisa bengkok. Oke, masuk ke bagian 5. Mengapa ketidaksempurnaan itu penting? Sesudah paham mekanismenya, mari kita narik nafas bentar dan nge-zoom out lagi. Kira-kira, apa ya dampak besarnya buat benda yang kita pakai sehari-hari? Coba deh lihat angka luar biasa besar ini. 10⁻10 per milimeter persegi. Ini bukan asal nulis angka loh. Angka ini secara nyata nunjukin seberapa padatnya dislokasi di dalam sebuah logam yang udah bengkok atau penyok parah. Kayak kaleng minuman yang baru aja Anda remas pakai tangan. Maksudnya gini, di dalam area sekecil 1 milimeter persegi di kaleng itu, berdesak-desakan garis-garis dislokasi yang kalau disambung, panjangnya bisa sampai 10 miliar milimeter. Ini benar-benar nunjukin betapa gilanya aktivitas mikroskopis yang terus-terusan terjadi di dalam benda yang selama ini cuma kita anggap sesederhana kaleng penyok. Terus apa akibatnya punya miliaran dislokasi numpuk di dalam logam? Nah, mereka ini nyiptain yang namanya medan regangan atom. Asal tahu aja, sekitar 5% dari total energi fisik yang Anda pakai buat ngeremukin kaleng tadi, itu nggak hilang gitu aja jadi panas loh. Energi itu justru tersimpan di dalam struktur logamnya sebagai energi regangan internal. Di area ini, atom-atom di bagian atas garis dislokasi saling gencet dengan kuat banget, nyiptain gaya tekan. Sebaliknya, atom-atom di bagian bawah malah saling narik menjauh satu sama lain, bikin gaya tarik. Artinya, di dalam kaleng bekas Anda yang penyok itu, diam-diam tersimpan medan ketegangan dan kompresi permanen yang nggak kelihatan mata. Pada akhirnya, semua ini maksa kita buat mikir ulang definisi dari kata cacat. Soalnya, di ilmu sains material, cacat itu justru adalah fitur utamanya. Bayangin kalau kita berhasil bikin kristal logam yang 100% sempurna, nggak ada cacat dislokasinya sama sekali. Secara teori, logam itu bakal luar biasa kuat, tapi masalahnya dia bakal super kaku dan gampang patah. Justru adanya cacat-cacat dislokasi inilah yang ngebiarin sepotong logam bisa dibentuk, ditarik atau ditempa sesuka kita. Bahkan kerennya lagi, para insinyur material sengaja pakai cacat-cacat ini ibarat tuas mekanis yang mereka manipulasi, bisa lewat pemanasan atau pendinginan, murni cuma buat ngerancang material komposit yang lebih kuat dan tahan banting. Entah itu buat pesawat terbang atau kerangka gedung pencakar langit. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, coba deh renungin pertanyaan menarik ini. Kalau sebuah kaleng aluminium penyok yang biasanya cuma kita lempar gitu aja ke tempat sampah, ternyata pada hakikatnya adalah sebuah mahakarya dari miliaran cacat atom yang bergerak dan dimanipulasi sedemikian rupanya, kira-kira masa depan kayak apa yang nunggu kita? Material super baru apa atau struktur abadi apa yang bisa kita ciptakan nanti kalau kita benar-benar berhasil nguasain seni mengendalikan ketidaksempurnaan level mikroskopis ini?
Teruslah bertanya ya, dan jangan pernah ngeremehin benda-benda sederhana di sekitar kita. Karena siapa tahu, rahasia kekuatan terbesar di alam semesta justru ngumpet di balik sebuah ketidaksempurnaan. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.